Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Yes, amin. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadiran-Mu memenuhiku. Yes, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang dekat dengan setiap kami Tuhan. Tuhan hadir, di bait kudus-Nya. Tuhan hadir buat setiap kita. Saat umat mencari Yes, amin. wajah-Nya, Kami mencari Engkau Tuhan. berseru, berdoa, Bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Katakan di depan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes, amin. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Yes, amin Tuhan. hadirat Hanya hadirat-Mu Tuhan kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, amin Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau di dalam bait kudus-Mu Tuhan, tiada yang lain Tuhan selain kekudusan-Mu Tuhan yang nampak.
Selain kemuliaan-Mu Tuhan ini nyatakan Tuhan. Kirabas sikira takarabas. Kami memuliakan Engkau. Kami memuji Engkau. Kami menyembah Engkau. Kira takira sakarabas. Lakira sakira sa. Roh Kudus terus bekerja Tuhan dalam hati kami. Dalam pikiran kami Tuhan. Bahkan dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau terus menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Di dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Sungguh semakin hari. Semakin serupa dengan Engkau. Semakin memuliakan Engkau Tuhan. Engkau yang semakin besar. Engkau yang semakin besar. Engkau yang semakin besar. Dan kami yang semakin kecil Tuhan. Kami semakin kecil. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Biar Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Terus setiap pembicaraan firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan Tuhan. Engkau yang bekerja. Engkau yang menyatakan diri-Mu Tuhan. Berikan kami Tuhan hati yang mau terus diubahkan. Hati yang mau terus dipimpin dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hati yang siap mendengarkan firman-Mu. Engkau yang urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, Ibu Ruth Tuhan yang membawakan kebenaran firman-Mu. Biar setiap perkataannya adalah perkataan daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Ruth. Dan saya mendengar juga baik cerita-cerita duka maupun cerita-cerita sukacita. Satu yang saya tangkap Bapak Ibu dari perjalanan banyak teman-teman yang sharing untuk 2,5 tahun ini. Satu yang saya tangkap adalah begini. Bahwa ternyata Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh terbukti. Sungguh-sungguh terjadi. Saya melihat bahwa dari banyak cerita-cerita yang saya dengar, Alkitab menuliskan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bahwa semua duka cita yang datang, semua masalah yang terjadi, semua musibah yang terjadi, ternyata setelah itu di ujung-ujungnya berubah menjadi yang bagus, berubah menjadi sesuatu yang baik, berubah menjadi sesuatu yang dahsyat. Saudara, ada seseorang yang cerita sama saya begini, bahwa ada seseorang yang sudah sangat sakit. Jadi istilahnya itu gini, kena kanker otak, terus kemudian jantung sudah bypass, umur sudah 80 lebih, komplikasi, komorbid, pokoknya menderita sekali. Dan ini bukan anak Tuhan yang saudara yang saya dengar, bukan anak Tuhan. Jadi dari ujung kepala sampai ke kaki itu sakitnya itu banyak. Tapi pada masa COVID, dia juga kena COVID. Dan ujung-ujungnya sekarang malah istilahnya itu belum pulang, masih hidup. Jadi setelah kena COVID sembuh, terus kemudian tapi dia masih komorbidnya masih komplit, belum berubah. Jantung, kanker, yang namanya sakit, aduh. Saya tuh melihat begini ya, ada pertanyaan-pertanyaan dari banyak orang. Kenapa ya orang-orang ini baik, mengasihi Tuhan, kok dibawa Tuhan pulang? Saya percaya mungkin walaupun kita tidak bisa terima, tetapi itu yang terbaik waktunya juga buat mereka. Saya melihat Bapak Ibu Roma 8 ayat 28 itu sungguh-sungguh bagi anak Tuhan. Saya bilang bagi anak Tuhan. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Apa saja yang terjadi ke hidup kita. Baik itu baik maupun tidak enak, semuanya pasti ada Tuhan itu campur tangan di dalamnya. Untuk nantinya ujung-ujungnya itu akan mendatangkan sesuatu yang bagus buat kita. Kalau ada Tuhan izinkan pintu-pintu yang ditutup, karena Tuhan akan mendatangkan sesuatu yang bagus nantinya untuk kita dengan memberikan pintu lain yang lebih baik buat kita. Karena itu pagi ini saya teringat sebuah cerita yang lama. Saya
Saya bersyukur juga ketika saya cerita-cerita dengan teman-teman, saya juga cerita bagaimana selama 2,5 tahun ini tinggal di Australia. Bahwa saya tuh melihat dari apa yang terjadi sejak bulan Maret. Saya melihat bahwa semua itu ada tangan yang tidak terlihat, yang sedang merangkai, yang sedang merajut, yang sedang mengatur supaya mendatangkan hal-hal bagus buat saya secara pribadi. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat sebuah cerita yang lama dari 1 Samuel pasal yang ke-9. Saya tiba-tiba diingatkan Tuhan kembali cerita ini. Saul diurapi menjadi raja, 1 Samuel pasal yang ke-9. Kita lihat di ayat yang pertama. Ada seorang dari daerah Benyamin, namanya Kish bin Abiel bin Seror bin Bekhorat bin Afiah. Seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Jadi kita dikasih gambaran tentang keluarga dari Saul, yaitu orang dari suku Benyamin. Alkitab menuliskan orang berada. Pasti Anda ngerti ya, orang berada itu berarti orang kaya. Orang ini ada anaknya laki-laki namanya Saul. Seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas, ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Jadi ini sudah ganteng, badannya gede, kaya lagi. Dan perlu saudara ketahui, suku Benyamin itu pernah melakukan sebuah kesalahan fatal. Sehingga karena kesalahan fatal ini, semua laki-laki di suku Benyamin pada saat itu dihabiskan. Nah, sebuah interpretasi, sebuah penafsiran menceritakan bahwa suku Benyamin ini jumlah laki-lakinya minim sekali. Dan keluarga dari Saul punya anak laki-laki itu juga. Yang saya tangkap adalah Saul itu satu-satunya anak laki-laki. Jadi anak laki-laki tunggal. Nah sekarang saya ajak Anda membaca ya. Ada sebuah cerita kecil. Kish ayah Saul itu kehilangan keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang. Bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim. Juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Sampai di sini dulu saya rangkum ya. Jadi pada waktu itu bapaknya kehilangan keledai-keledai betina. Tidak disebutkan berapa ekor. Mungkin beberapa ekor. Tapi saya membayangkan gini ya, orang kaya kan pasti punya banyak keledai. Tapi saya membayangkan sebanyak-banyaknya hilang, mana mungkin hilangnya itu sampai ratusan. Jadi mungkin keledai-keledai betina yang hilang mungkin pemikiran saya itu paling maksimal itu 10. Itu aja udah banyak ya. Coba bayangin 10 keledai hilang bersamaan. Nah, saya percaya itu nggak mungkin sampai ratusan. Nah lucunya Alkitab menuliskan begini Bapak Ibu, coba Anda lihat. Bapaknya ini menyuruh Saul untuk bantu cari. Jadi Saul disuruh bantu untuk cari keledai-keledai yang hilang. Dalam pemikiran saya nih Bapak Ibu. Orang ini orang kaya banget. Terus kemudian cuman kehilangan beberapa keledai. Yang disuruh cari bujangnya, tapi Saul suruh ikut. Nah, jangan Anda pikir bahwa mencari keledai itu gampang. Karena Alkitab menuliskan
dia sampai keliling ke beberapa daerah. Nah kalau Anda lihat, dia sampai keliling ke beberapa daerah sampai bekalnya habis. Berarti ini kan berhari-hari Bapak Ibu. Berhari-hari carinya. Nah itu yang terjadi. Nah lucunya, kalau memang 10 keledai atau katakan mungkin lebih burut 20. Nah kok aneh, 1 ekor aja enggak ada yang ketemu. Nah masa 10 atau 20 keledai ini kompak pindah ke negara mana? Kan enggak mungkin. Namanya keledai ya pasti hijrah, pasti ada keledai-keledai yang keluar dari jalur, keluar dari kelompoknya, jadi terpencar. Masa 1 ekor aja enggak ada yang ditemukan. Tapi Alkitab menuliskan tidak ada 1 ekor pun, Alkitab tidak menceritakan ada yang ditemukan. Dan singkatnya sampai akhirnya Saul bilang begini sama pegawainya, lebih baik kita balik aja. Nanti jangan-jangan kalau kita enggak balik malah kita yang dicari karena udah beberapa hari enggak balik-balik, enggak pulang-pulang. Nah yang menjadi kepikiran saya, yang menjadi bahan pertanyaan buat saya adalah begini Bapak Ibu. Ini orang kaya ngapain repot-repot nyuruh anak tunggalnya untuk bantu cari? Itu pertama pertanyaan yang ada di pikiran saya. Apa dia enggak kekurangan? Apa dia kurangkah punya pegawai? Orang kaya. Pegawai kan banyak gitu loh. Ngapain sampai ngerepotin anak? Kan kira-kira seperti itu. Itu pertanyaan pertama yang muncul di pikiran saya. Kedua, apalagi anak tunggal ya. Kedua, berapa sih keledai yang hilang? Namanya orang kaya. Wah, kok pelit amat sih? Sempat saya pikir, wah jangan-jangan ya. Jangan-jangan bapaknya Saul ini rada pelit Bapak Ibu. Masa keledai katakan, ya udahlah 20 ekor. Namanya orang kaya. Saya pernah ketemu teman yang kaya, pernah cerita, bagaimana dia punya kapal. Kapalnya itu ditenggelamkan, puluhan. Nah, kalau kapal mah jauh lebih mahal daripada keledai. Nah ini keledai, berapa sih duitnya untuk keledai? Kok sampai ngebelain banget, sampai harus melibatkan anak untuk cari. Itu yang menjadi pemikiran saya. Tapi itu yang terjadi Bapak Ibu, sehingga Saul yang disuruh. Lalu kemudian Alkitab menuliskan sampai dia nggak dapat, lalu dia ngajak, yuk balik aja nanti jangan-jangan Bapakku cari kita. Ayat 6, kita kembali ke ayat 6 Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Mari kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh. Tiba-tiba bujangnya punya ide. Dia bilang, kita lo udah jauh-jauh sampai ke sini. Nah, saya dengar-dengar di sini ada nabi Tuhan. Ya wis yuk kita tanya aja, siapa tahu dia bisa ngasih petunjuk keledai-keledai itu di mana. Kira-kira seperti itu. Jawab Saul kepada bujangnya. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Nah dari sini Bapak Ibu bisa lihat. Sebab roti di kantong kita telah habis. Dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Anda bisa lihat bekalnya habis kan? Nah terus dia bilang, kalau kita ketemu abdi Allah itu percuma, kita tidak ada bekal yang bisa kita kasih buat persembahan. Kira-kira seperti itu. Nah Anda bisa lihat sampai bekalnya habis. Berarti itu makan waktu berhari-hari dan melelahkan hanya untuk beberapa ekor keledai yang notabene wong bapaknya Saul itu juga kaya. Semua itu menurut saya alasan-alasan yang kadang-kadang kalau bahasanya saya tuh gini, kok kebangetan ya gitu. Kalau orang Jawa bilang kok kebacut ya gitu kan. Bapaknya si Saul nih. Terus kemudian singkat cerita, pada waktu mereka menemui Nabi Samuel. Nah, ini ceritanya. Ternyata beberapa malam sebelum hari itu terjadi, Tuhan itu bicara sama Samuel. Nanti akan datang orang ke rumahmu. Dialah raja yang akan aku pilih. Urapi dia. Siapkan sambutan untuk dia. Itu beberapa malam sebelumnya.
Tuhan bicara, besok lusa nanti akan datang seseorang dan urapi dia jadi raja. Makanya si Samuel pada hari sebelumnya, 1 hari sebelum hari H, H-1, Samuel itu menyuruh pegawainya untuk menyiapkan makanan lezat. Bukan cuma menyuruh pegawainya untuk menyiapkan makanan, tapi Samuel itu juga mengundang para tua-tua. Istilahnya orang-orang pentingnya bangsa Israel. Kan Samuel itu dihormati sebagai nabi yang sangat direspeki. Dia kumpulkan para tua-tua yang penting. Pemimpin-pemimpin yang ada dari orang-orang Israel. Lalu hari itu pas sekali. Saul datang, Samuel sudah tahu, diurapilah Saul menjadi raja. Kalau orang melihat, tidak tahu ceritanya dari A sampai Z, kalau orang tidak tahu ceritanya dari mulut Nabi Samuel, maka orang bisa bilang, oh dia hoki ketiban rezeki. Pas hari itu Samuel pengen ngurapi dia. Pas hari itu Samuel tergerak untuk ngurapi dia. Tidak loh Bapak Ibu, Anda lihat dari yang tadi saya ajak Anda melihat. Tuhan itu rupanya sudah ngatur dari awal. Yang jelas Tuhan sudah bicara sama Nabi Samuel supaya nyiapkan makanan dan penyambutan dan ngurapi Saul besok lusa. Itu sudah Tuhan bocorkan ke Samuel. Memang itu Tuhan sudah bocorkan. Tapi bagaimana dengan cerita tentang Saul? Ini yang saya mau tunjukkan pada Bapak Ibu. Tidak ada yang namanya kebetulan. Dengarkan saudara. Tidak ada yang namanya kebetulan. Sekalipun itu peristiwa yang tidak enak. Sekalipun itu peristiwa yang bapak dan ibu tidak suka. Tidak ada yang namanya kebetulan. Anda lihat, hari itu keledai-keledai hilang. Gara-gara keledai hilang, bapaknya Saul menyuruh Saul dan bujangnya pergi untuk cari. Seperti yang saya bilang, saya mikir bapaknya kaya ngapain ngebela-belain cari keledai. Dan nyuruh anak tunggal lagi. Dengarkan. Kalau saya jadi Saul nih Bapak Ibu. Saya bisa kecewa dengan papa saya. Saya bisa marah sama papa saya. Kenapa? Papa, aku lebih kalah pentingkah dibandingkan keledai? Anak tunggal nih disuruh cari keledai yang cuman beberapa ekor, yang sebetulnya kalau dibandingkan dengan kekayaan sang ayah, itu cuma duit berapa sih? Kita bisa merasa kecewa Bapak Ibu. Saul bisa merasa kecewa dengan bapaknya. Nah itu yang kita bisa lihat. Tapi kalau Saul tidak pernah disuruh bapaknya mencari keledai, maka kita tahu ceritanya pengurapan hari itu di rumah Samuel. Lagi kita jauh lagi. Nah, kalau hari itu tidak ada keledai yang hilang, akan terjadi bapaknya Saul, kalau tidak ada keledai yang hilang, maka bapaknya Saul tidak akan menyuruh mencari. Anda bisa lihat di sini, keledai hilang mungkin sesuatu yang bagi seorang bisnismen, mungkin sesuatu yang kurang bagus. Tapi dengarkan baik-baik, bahkan materi yang hilang pun, percayakah Bapak Ibu? Bukan Tuhan yang bikin hilang. Bukan Tuhan yang bikin keledai hilang. Tapi Tuhan izinkan terjadi. Dan ketika keledai itu hilang, ada ikut campur tangan Tuhan dari keledai hilang itu untuk mendatangkan hal yang baik untuk Saul. Kadang-kadang Tuhan izinkan selama 2,5 tahun kemarin, ada pintu-pintu yang tertutup buat Bapak Ibu. Mungkin pintu kerjaan, mungkin pintu keuangan. Saya mau mengajak Bapak Ibu pagi ini boleh bisa melihat bahwa keledai hilang pun ternyata ada tujuan baik pada akhirnya. Yaitu hari itu Saul diurapi jadi raja. Kalau keledai itu hilang, Saul nggak pernah ketemu untuk dengan Samuel. Tidak ada diurapi. Dan hari itu juga gara-gara keledai hilang. Akhirnya kalau bahasanya apa ya, orang itu bilang gini, masalah satu menimbulkan masalah yang lain. Jadi gara-gara ini muncul yang ini, gara-gara ini nyambung lagi yang ini. Masalah demi masalah.
beruntun gara-gara keledai hilang, akhirnya Saul yang jadi repot. Perhatikan, seandainya Saul marah sama bapaknya dan dia bilang gini, Pak, keledai mek piro sih, cuman berapa? Suruh aja bujang-bujang yang lain. Maka hari itu saya percaya Saul beberapa hari setelah itu Saul tidak akan bisa diurapi. Kira-kira seperti itu. Nah kemudian apalagi peristiwa yang lain? Anda lihat, mereka harus keliling sampai ke banyak kota, ke banyak daerah. Capek? Iya, capek. Tapi Anda dengarkan, Tuhan izinkan mereka keliling ke banyak kota, tidak ketemu-ketemu. Hari ini dengarkan baik-baik. Kalau Bapak Ibu sedang menunggu sesuatu, menunggu pertolongan, menunggu mujizat, dan sampai hari ini tidak ketemu-ketemu jalannya. Sampai hari ini tidak ketemu-ketemu jawaban doanya. Sampai hari ini belum ketemu mujizatnya. Dengarkan baik-baik. Tuhan ikut campur di dalamnya. Bahkan waktu pun, penundaan waktu pun ikut campur ngatur. Kalau saja Saul menemukan, saya percaya kejadian dalam 1 Samuel 9 tidak akan ada. Tuhan tidak. Mungkin hari itu Saul tidak akan diurapi jadi raja. Bisa hari lain tidak, Bu? Bisa, tapi tertunda. Bisa juga bahkan Tuhan memilih yang lain. Seandainya Saul berontak kepada papanya tidak mau disuruh cari, maka hari itu tidak akan diurapi. Seandainya keledai hilang itu tidak terjadi, maka hari itu tidak akan terjadi Saul diurapi jadi raja. Bahkan seandainya keledai itu ketemu, maka Saul tidak akan diurapi menjadi raja. Jadi Bapak Ibu, jangan berkecil hati. Kalau jalannya belum ketemu, kalau apa yang Bapak Ibu inginkan belum ketemu, belum dapat, kalau apa yang kita tunggu-tunggu belum terjadi, jangan berkecil hati. Bahkan beda hari akan sangat menentukan. Kenapa? Tuhan izinkan itu terjadi sampai dari kota ke kota. Karena Saul mesti cari terus keliling dari daerah ke daerah sampai ke daerahnya Samuel. Kan kira-kira seperti itu. Kalau Saul ketemu di daerah A, bukan daerah Samuelnya, maka saya juga percaya tidak akan ketemu dengan Samuel. Anda lihat, sampai sedetil ini Tuhan itu ikut campur, Bapak Ibu. Tuhan itu ikut campur. Coba Anda lihat, kalau ketemu di kota yang lain, tidak akan istilahnya ketemu dengan Samuel. Bahkan kalau satu aja ketemu, atau dua aja ketemu, atau 5 ekor, tidak bisa 20 total semuanya ketemu. Saya percaya Saul dan bujangnya akan pulang. Akan pulang Bapak Ibu. Tapi ini diizinkan Tuhan dibuat tidak ketemu sama sekali. Jadi kalau hari ini saudara tidak menemukan jalan sama sekali, percayalah tangan Tuhan sedang mengarahkan dan menggiring saudara untuk sampai di kotanya Samuel. Karena di kotanya Samuel ada Samuel. Karena ada pengurapan berkat pengurapan raja di sana. Amin Bapak Ibu. Seandainya Saul itu berontak saudara, dia kecewa dengan bapaknya, maka hari itu tidak akan terjadi. Berkat itu akan datang buat Saul. Kalaupun bisa seperti saya tadi bilang. Kalaupun bisa terjadi. Tapi itu akan tertunda. Istilahnya sudah bisa diurapi hari itu jadi molor. Molor kapan Bu Ruth? Ya sampai mungkin Saul nurut dengan pimpinan Tuhan. Mungkin Saul nurut dengan apa yang terjadi. Ini kan ceritanya Saul itu, kalau bahasanya saya itu gini, Saul itu ngalir dengan apa yang terjadi. Saul itu belajar ngikutin aja apa yang terjadi. Seandainya Saul berontak sama bapaknya, tidak akan terjadi diurapi. Tapi ketika Saul disuruh, ya udahlah. Ya mungkin dia sempat tanya, aduh kok gini sih bapakku ini kok repot-repot nyuruh aku. Tapi ya toh dia tetap jalani. Toh dia tetap ngikutin. Capek-capek dari kota ke kota, seandainya Anda percaya sampai dari kota ke kota, ya dia akan ikutin. Dia akan ikutin lagi.
Itu untungnya. Jadi dia ngikutin lagi. Kalau saja di kota satu dia udah nyerah, yuk kita balik aja. Dan belum sampai ke kotanya Samuel. Maka saya percaya juga tidak akan terjadi di Urapi. Anda lihat. Jadi kesimpulannya apa? Percayakah bahwa apapun yang terjadi menimpa hidup kita, baik itu yang baik maupun tidak enak, kehilangan keledai, tidak ketemu-ketemu keledainya, tidak ketemu-ketemu jalannya, tidak ketemu-ketemu rezekinya, dengarkan baik-baik. Ikutin jalannya Bapak Ibu, ikutin jalannya. Jangan berontak, ikutin jalannya. Jangan melawan, ikutin dan jalani dengan syukur. Ikutin, itu salah satu cara Tuhan ngatur langkah-langkah kita. Dan setelah Saul ngikutin, berkat yang dia dapatkan. Seandainya Saul kepahitannya, coba bayangkan Bapak Ibu. Seandainya Saul kepahitan, maka tidak akan terjadi berkat. Hal kedua yang saya mau sampaikan. Yang pertama, apapun yang sedang Bapak Ibu tunggu, yang belum terjadi, percayalah. Seperti kisah keledai hilang. Belum ketemu, bahkan sampai terakhirnya tidak ketemu. Kalau Anda baca ceritanya sampai terakhir ya tidak ketemu tetap. Jadi hilang. Tapi percayakah Anda, keledainya hilang diganti oleh Tuhan dengan menjadi raja. Wah, itu jauh lebih mahal, jauh lebih kaya daripada menemukan keledai. Bapak Ibu bisa melihat, jauh lebih dahsyat daripada menemukan keledai. Bukan hanya Saul yang menjadi raja, tapi keluarganya pun diangkat martabat dan derajatnya. Nah, perhatikan, kalau ada apapun yang hilang, kalau ada apapun yang tidak enak yang terjadi, jalani dengan syukur. Anda belum mengerti hari ini, tapi percayalah Roma 8 ayat 28, ujungnya akan mendatangkan hal yang bagus luar biasa. Yang kemudian yang terjadi pada Saul, dia tidak membiarkan rasa pahit. Dia tidak membiarkan untuk kecewa dengan bapaknya. Kalau dia kecewa dengan bapaknya, dia akan berontak. Kalau dia berontak, dia tidak akan mau nurut dengan apa yang bapaknya suruh. Karena dia kecewa, dia merasa bapaknya kok pelit sekali, kok kayak kekurangan pegawai sehingga anak direpotin untuk cuman mencari beberapa yang hilang. Tapi saya mau katakan Saul punya sikap hati yang untungnya bagus. Sikap hatinya bagaimana? Mau ngikutin dan tidak sampai pahit hati. Tidak sampai pahit hati. Akhirnya berkat terjadi. Jangan pahit hati, Bapak Ibu. Jangan kecewa. Kalau hari ini apa yang Anda doakan, yang Anda tunggu belum dikasih sama Tuhan. Jangan kecewa. Karena kalau Bapak Ibu kecewa, kayak kejadian Saul, tidak akan ngelihat berkat raja. Kalau Bapak Ibu kecewa, kita akan kehilangan berkat. Ada satu cerita lagi, yuk saya ajak lihat. Saya menemukan belakangan ini banyak sekali sebetulnya cerita-cerita serupa yang Tuhan tunjukkan bahwa melalui kejadian-kejadian seperti itu saya melihat bahwa Tuhan itu ikut campur untuk mendatangkan sesuatu yang luar biasa spektakuler. 2 Raja-Raja pasal 7 Bapak Ibu. 2 Raja-Raja pasal 7. Kita lihat ayat yang ke-3. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat yang ketiga. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan. Kita akan mati di sana dan jika kita tinggal di sini kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Saya suka banget dengan cerita ini Bapak Ibu. Jadi ceritanya kota Samaria itu dikepung. Akibatnya terjadi kelaparan yang sangat parah. Sampai diceritakan mereka terjadi kanibalisme. Yaitu
manusia makan manusia. Karena begitu beratnya kelaparan. Sampai diceritakan tahi merpati itu juga dijual jadi makanan. Saking kekurangannya. Kenapa mereka bisa ngalamin kelaparan? Karena mereka diblok jalannya. Padahal orang Samaria ini makanan mereka itu bergantung dari makanan yang mereka beli dari luar. Istilahnya itu mengimpor. Tetapi jalan untuk masuknya makanan ini ditutup, dicegat sama tentara musuh, yaitu tentara Aram. Dan terjadi dicegat berbulan-bulan. Sehingga apa yang terjadi sampai orang Samaria ini kelaparan yang dahsyat. Nah, Alkitab menceritakan ini yang di dalam kota. Jadi pintu gerbangnya ditutup. Orang Aram memblokir jalan. Lalu diceritakan di luar pintu gerbang, mungkin di sisi yang lain sini, ada 4 orang kusta, Bapak Ibu. Ada 4 orang kusta. Dan 4 orang kusta ini tinggal di luar gerbang, di luar kota Samaria. Kenapa? Karena orang kusta dianggap najis. Nah, Anda bayangkan orang kusta itu dianggap najis. Kalau mereka jalan, lalu ada orang lain lewat, mereka harus teriak, najis, najis. Supaya orang lain ini dikasih tahu kalau ada orang kusta, sehingga mereka bisa minggir. Karena kalau sampai bersentuhan sama orang kusta, wah, ruwet Bapak Ibu. Mereka harus ditahirkan selama 7 hari di lockdown. Mereka harus seperti itu. Anda bayangkan orang kusta ini, tiba-tiba mereka kan tinggal di luar. Mereka tuh ngomong gini antara orang kusta, waduh kita ini kalau diam-diam di sini kita mati nih. Tapi kalau kita ini istilahnya masuk ke kota, kita juga tidak bisa. Tapi kalau kita duduk tok, kita juga mati. Nggak ada makanan. Tapi kalau kita ke perkemahan orang Aram yang di sebelah sini, kita juga kemungkinan akan dibunuh. Mereka bilang begitu. Tetapi yang luar biasa terjadi itu begini Bapak Ibu. Yang luar biasa terjadi adalah begini. Mereka tetap mengambil risiko untuk ke tempat perkemahan musuh. Walaupun ada risiko untuk dibunuh. Dan mereka bilang, tapi ya udahlah kita ke sana aja. Dia bilang begitu. Siapa tahu. Ya kalau mati ya duduk ya mati, diem ya mati. Ya udahlah ke sana mati juga ya udah. Memang nasib kita harus mati. Ke kanan, ke kiri, ke bentuk, ke utara, selatan, timur, barat, ke bentuk. Ya udahlah, itu ceritanya. Singkat cerita, pada waktu mereka ke perkemahan orang Aram, ini yang mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah tahu. Ternyata Tuhan itu sudah membuat mujizat. Tuhan membuat tentara orang Aram itu lari ketakutan. Kenapa? Karena mereka seakan-akan mendengar, jadi seperti halusinasi. Ada suara tentara yang banyak sekali, rombongan tentara yang besar sekali, suaranya pasti gemuruhnya besar. Dan mereka pikir ada tentara banyak yang lagi nyerbu, makanya mereka lari ketakutan dan belum sempat mempacking. Jadi semua makanan ditinggalkan di sana. Alkitab menceritakan orang kusta itu akhirnya, wah dapat jarahan banyak. Bukan cuma makanan tapi harta pun mereka ambilin semua. Itu yang terjadi dari cerita 2 Raja-Raja pasal 7. Yang saya mau ceritakan adalah begini Bapak Ibu, Anda perhatikan. Orang kusta ini lokasinya ada di luar kota Samaria, di depan kota Samaria. Pintu gerbang itu tertutup buat mereka. Kenapa? Karena mereka dibuang keluar. Orang kalau kusta itu tidak boleh ada di dalam. Tidak boleh ada di dalam komunitas, dikucilkan, dikeluarkan, diusir. Tapi Bapak Ibu dengarkan. Kalau seandainya orang kusta tidak pernah diusir, mereka tidak akan pernah selamat. Tapi gara-gara orang kusta ini diusir, mereka selamat Bapak Ibu. Bukan cuman itu, mereka bahkan tidak egois. Kalau saya jadi orang kusta, saya kan bilang begini, ngapain kita ngasih tahu orang-orang di Samaria? Wong mereka tuh sudah jahat sama kita. Tidak usah kita kasih tahu, biarin aja kelaparan, biar kapok. Tapi mereka tidak begitu loh Bapak Ibu. Mereka bilang kita tidak boleh ya egois kayak gini. Yuk kita kasih tahu saudara-saudara kita. Wah dahsyat. Ini keren, tidak kepahitan Bapak Ibu. Akhirnya mereka kasih tahu seluruh orang Samaria itu bisa makan. Saya cuma mikirin gini, bagaimana ya reaksi orang Samaria setelah ditolong. Saya percaya mereka tetap mengucilkan orang kusta, tapi mereka mungkin lebih hormat. Mereka mungkin lebih baikan lah sama orang kusta ini. Dan itu yang saya tangkap. Anda lihat, mereka ditolak sama masyarakat. Tapi kalau mereka tidak pernah ditolak
sama masyarakat, mereka tidak akan ketemu makanan, mereka tidak akan ketemu mujizat, dan mereka tidak akan dipakai Tuhan untuk menolong seluruh kota Samaria. Kalau mereka tidak pernah diusir, mereka tidak akan menjadi penyelamat buat kota Samaria. Ini yang saya mau tunjukkan. Bahwa bersyukur mereka itu diusir. Bersyukur pintu gerbang kota ditutup. Bersyukur mereka itu ditolak. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita itu diizinkan ditolak sama orang. Ada yang lagi ditolak sama orang, ada yang lagi disakiti sama orang. Bapak Ibu bersyukurlah. Karena apa? Kadang-kadang orang yang menyakiti kita itu memang dipakai oleh Tuhan, bukan Tuhan yang bikin, tapi Tuhan izinkan dan Tuhan campur tangan untuk mendatangkan pertolongan dan mujizat buat Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini Anda ditolak, disakiti sama orang, percayalah ada maksud baik di dalam penolakan itu. Ada maksud baik di dalam perlakuan yang tidak adil yang saudara dan saya terima. Kalau seandainya 4 orang kusta ini sakit hati Bapak Ibu, maka mereka tidak akan pernah menjadi pembawa keselamatan. Mereka tidak akan menjadi pembawa kebangunan rohani buat kota Samaria. Sama seperti yang saya ceritakan kepada saudara mengenai Saul. Kalau Saul sakit hati, kecewa dengan bapaknya mungkin kecewa, Tuhan kenapa sih kok biarkan keledai-keledai hilang sih, kok Tuhan itu jahat, kok Tuhan itu tidak adil. Kalau saja Saul kecewa, maka saya percaya tidak akan ada pengurapan dia sebagai raja. Kalau 4 orang kusta itu kecewa, maka saya percaya tidak akan ada berkat untuk mereka. Jadi 2 hal yang saya ingin bagikan kepada saudara pagi hari ini. Jalani apa yang terjadi. Ikutin Bapak Ibu apa yang terjadi. Saya ingat seorang hamba Tuhan dulu sering pakai kata-kata ini. Gelinding wae. Jalani ya Bapak Ibu, amin. Ketemu orang yang bencekno, jengkelin, jalani aja. Dengan syukur. Doa belum dijawab, percaya jalani aja. Kalau harus pindah dari kota ke kota, harus gerak dari kota ke kota, duh capek ya, enggak bisa ketemu. Duh capek ya, kok Tuhan ini jahat, enggak tolong saya, kok Tuhan ini enggak adil ya, kok enggak langsung dibantu ditemukan. Dengarkan, kalau ketemu enggak ada berkat. Jadi percayalah kalau Tuhan bawa kita, duh kok capek ya, syukuri. Syukuri, Anda harus nyampe ke kota di mana pengurapan raja itu disediakan untuk saudara. Anda harus sampai di daerah di mana ada berkat besar itu terjadi. Kalau orang kusta tidak pernah menjalani itu dengan syukur, dia jalani ya udahlah, diusir ya sudahlah, ya memang kita kusta, mau ya apa lagi, enggak ada yang mau deket sama kita, ya udahlah, masuk kota mati, tinggal di sini ya mati, pergi ke perkemahan musuh ya mati, ya udahlah dijalani aja, masuk kota kan enggak bisa. Diam di sini ya bisa sih, tapi ya nggak bikin apa-apa. Ya udahlah, kita masuk ke perkemahan musuh aja, nek mati ya sudah wis nang cepet, nang budal gitu kan, nang segera, mungkin wis sekalian tuntas gitu mungkin ya. Intinya mereka ngejalanin gitu loh Bapak Ibu, ngejalanin prosesnya, ngejalanin yang enggak enaknya disyukurin. Dan yang kedua, mereka itu enggak pahit hati gitu loh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan kecewa kalau doa belum dijawab. Amin. Jangan kecewa kalau masih muter-muter. Jangan kecewa kalau masih kayak tertunda-tertunda. Jangan kecewa, jangan sakit hati. Kenapa? Karena itu akan menghalangi berkat buat saudara dan saya. Amin. Karena itu pagi hari ini saya ingin sampaikan buat saudara. Yuk belajar. Percayalah ada sesuatu yang baik yang Tuhan akan siapkan. Kalau kita bisa menjalani, ngikutin dengan syukur, dan kita tidak sakit hati, tidak kecewa, maka saya yakin tidak akan lama lagi Anda akan melihat mujizat, Anda akan melihat kejutan, Anda akan melihat berkat. Bersyukurlah untuk orang yang menolak saudara, karena gara-gara orang yang menolak ini, maka orang kusta bisa dapat berkat. Bersyukurlah untuk pintu yang ditutup, sebab kalau pintu Samaria tidak tertutup, orang-orang kusta tidak akan dapat makanan. Bersyukurlah untuk keadaan yang tidak baik. Karena kehilangan keledai, maka Saul diurapi menjadi raja.
Amin saudara. Makanya pagi hari ini ayo Bapak Ibu kita belajar bersyukur. Yuk kita menghampiri Tuhan saudara sebelum kita berdoa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami berdoa, ajarin kami pagi ini untuk bisa melihat bahwa apa saja yang terjadi dalam kehidupan kami. Ada maksud baik Tuhan semuanya dalam kehidupan kami. Ada maksud baik Tuhan untuk kami. Ajarin kami ya Tuhan untuk bisa melihat ada rencana baik Tuhan yang Tuhan sediakan. Kami secara khusus berdoa buat Bapak Gembala. Tuhan, kami berdoa buat Bapak Gembala. Terima kasih buat Pak Cahya. Dan juga buat Pak Julius. Tuhan, Engkau menaruh hikmat buat hamba-Mu ini bagaimana membawa domba-domba-Mu. Pak Cahya, Tuhan yang memilih Engkau. Percayalah seperti Saul. Tidak ada yang namanya kebetulan. Tuhan yang memilih engkau. Dan kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang siapin semuanya. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan tidak akan meninggalkan kamu untuk ditelantarkan di tengah-tengah perjalanan. Kalau Tuhan yang membawa engkau sampai sejauh ini, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau di tengah-tengah. Saya tidak tahu pergumulan apa yang kau alami. Tetapi sebuah perkataan hikmat Tuhan katakan. Aku telah membawa engkau sejauh ini. Bukan untuk meninggalkan engkau. Aku akan menyelesaikan apa yang aku telah tetapkan atas hidupmu. Saya nggak tahu apa yang Bapak sedang tunggu, tapi Tuhan katakan, aku tidak membawa engkau sejauh ini untuk meninggalkan engkau. Aku akan menyelesaikan apa yang telah aku tetapkan dari semula bagi engkau. Tuhan katakan, sesungguhnya ini waktu-waktunya. Kamu semakin mendekat dengan aku, kata Tuhan. Maka engkau akan melihat. Tuhan bilang, nak, tahun ini adalah tahun aku mau membuat Kanaan itu terjadi. Tangkap anakku, sebab Kanaanmu juga akan terjadi. Apa yang menjadi kerinduanmu akan segera Tuhan genapi. Apa yang menjadi doamu untuk keluargamu akan segera Tuhan wujudkan. Sebuah pintu yang sangat sukar, yang kau berpikir sangat sulit untuk terjadi. Saya nggak tahu ada satu pintu ini yang kau tunggu. Saya seperti melihat Bapak sedang menunggu di sebuah pintu, di depan pintu yang terkunci. Tapi Tuhan perlihatkan, tidak akan lama lagi. Sebuah pintu yang kau tunggu-tunggu ini akan terbuka bagimu. Aku berdoa memberkati Pak Julius. Sebagai koordinator doa, Tuhan engkau akan memberikan dia pewahyuan. Kejar itu yang namanya pengurapan Isakar. Karena Tuhan mau mengarahkan hari-hari ke depan akan tidak mudah. Hari-hari ke depan akan banyak tantangan. Tapi orang yang memiliki kemampuan Isakar akan mengerti kemana harus berjalan. Entah menganan atau mengiri. Tuhan bicara, Tuhan akan singkapkan banyak rahasia kepadamu. Tuhan akan bangunkan engkau pagi-pagi hari. Untuk mempersiapkan banyak hal. Tuhan akan bicara. Dan sebelum semuanya itu terjadi, Tuhan akan persiapkan engkau dan seisi rumahmu. Baik itu soal keuangan, baik itu soal apapun, soal keselamatan, soal apapun. Tuhan akan menyingkapkan. Kejar itu pengurapan Isakar dan kejar itu semakin kedekatan dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bukakan, Tuhan akan bangunkan lebih banyak lagi engkau di waktu pagi hari. Karena Tuhan mau membocorkan rahasia-rahasia ilahi. Bukankah firman Tuhan katakan Tuhan membagikan rahasianya kepada orang yang sungguh hati dengan dia. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur buat pagi hari ini. Meteraikan firman-Mu jadi kekuatan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya kembalikan pada pengurus yang memimpin doa syafaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, Pastor Ruth. Terima kasih Tuhan. Ini merupakan kekuatan bagi kami Tuhan.
para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini itu kami boleh terus melayani Engkau. Kami tahu Tuhan pasti banyak tantangan yang akan kami hadapi. Tapi kami tidak mau takut Tuhan. Roma 8 ayat 28 itu menguatkan kami. Bahwa ada tangan yang kuat yang selalu menyertai kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena di ujung jalan itu Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Engkau bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan. Yes, benar Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya juga Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang akan memimpin para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati Pastor Julia. Berkati Pastor Ruth Julia Tuhan. Berkati. Urapi dia Tuhan dengan lebih lagi Tuhan. Pakai dimanapun dia berada Tuhan. Nama-Mu boleh ditinggikan, dimuliakan, diagungkan. Boleh menjadi berkat bagi boleh banyak orang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Dan boleh mengeluarkan buah-buah yang baik. Terima kasih Tuhan. Kekuatan baru boleh kami dapatkan daripada-Mu Tuhan. Dan pengharapan baru Tuhan, sukacita baru Engkau berikan kepada kami. Pagi ini kami berdoa bagi Abi, anak Bethel Indonesia di Hosana. Kami berdoa Tuhan bagi PRBI. Kami berdoa Tuhan bagi WBI, Wanita Bethel Indonesia. Kami berdoa Tuhan bagi Pak Sutri. Kami berdoa Tuhan juga bagi Holy. Semua PKS, WPKS dan semua anggota Komsel. Kami berdoa Tuhan bagi para pendoa syafaat. Kami berdoa Tuhan juga bagi seluruh jemaat-Mu di GBI Hosana, ibadah raya di tempat ini. Kami berdoa bagi para lansia Tuhan. Semua kami Tuhan. Kami berdoa bagi semua divisi komisi. Kami berdoa bagi semua Tuhan yang melayani. Bagi semua pengurus di tempat ini. Gereja-Mu GBI Hosana yang Kau kasihi. Kami berdoa. Mari Tuhan. Bila tidak ada agenda pribadi di dalam kami melayani Engkau. Beri dan ingatkan kami terus Tuhan. Bahwa raja di atas segala raja itulah yang kami layani. Dan Tuhan kami tidak mau memiliki Tuhan hati yang memiliki dengki atau iri atau apapun Tuhan yang kami tahu Tuhan itu akan menghambat pelayanan-pelayanan kami. Tapi kami mau Tuhan Roh Kudus membersihkan hidup kami. Dan Tuhan menyucikan dan menguduskan semua pelayanan-pelayanan kami. Dan kami mau belajar memberi yang terbaik. Dan hanya yang terbaik Tuhan. Karena Engkaulah skala prioritas kami. Bapa terima kasih Tuhan. Firman-Mu telah menguatkan kami semua para pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal dan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Dan kami mengucap puji syukur. Amin. Buat hambanya. Terima kasih buat hambanya Ibu Ruth untuk apa yang telah disampaikan kepada jemaat Hosana pagi ini. Saya percaya ini memberkati kita semua dan biarlah hikmat pengurapan Tuhan terus bekerja dalam kehidupan Ibu Ruth, pelayanan dan keluarga Tuhan berkati. Baik saudara, kita akan mengakhiri doa pagi Sabtu ini, kita berdiri bersama-sama. Saudara, jam 3 pagi, tadi saya terbangun mendadak. Tiba-tiba sepertinya Tuhan bangunkan. Saya bingung mau ngapain. Pada saat itu, saya coba duduk sebentar di tempat tidur. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa? Sampai saya nangis. Saya terharu, saya katakan, Tuhan Engkau mau apa? Saya tanya sama dia seperti itu. Dan sampai saat ini saya masih belum dapat jawaban apa-apa. Tapi saya percaya ada sesuatu yang Tuhan mau bagi gerejanya Tuhan di tempat ini. Sebab ini adalah rumahnya Tuhan,
tempat kediamannya Tuhan. Dia yang berdaulat. Tujuan segala sesuatu yang ada di gereja ini adalah tujuannya Tuhan. Dan hatinya Tuhan. Kita akan terus menggelinding, mengikuti, taati, turuti apa yang Tuhan mau. Kita mau belajar taat. Dan jangan ada menyimpan kepahitan, kebencian, kekecewaan. Tapi kita mau memiliki hati yang murni, hati yang tulus di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk pagi hari yang indah ini. Engkau telah melawat setiap kami. Biarlah Tuhan urapan-Mu terus turun ke atas setiap kami. Dan Engkau memakai gereja-Mu di tempat ini sebagai alat untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Dan kami terus akan belajar bersabar untuk setiap doa-doa yang mungkin belum kami melihat jawaban-jawabannya. Tetapi kami tetap percaya Engkau turut bekerja, Engkau turut campur tangan atas setiap apa yang telah kami naikkan di hadapan-Mu. Lahama kuya pasyekata kahina ya parahuya pasyera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi Engkau berkati hamba-Mu, Ibu Ruth, yang telah melayani kami pagi hari ini. Dalam pengurapan dan hikmat pewahyuan dari kerajaan sorga, dari hati-Mu sendiri. Sehingga ada banyak orang yang diberkati. Terima kasih. Saudara-saudara terkasih, mari kita buka hati kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga. Dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus. Menyertai memberkati saudara pagi ini. Sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara, sekali lagi sampai jumpa di ibadah doa Sabtu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.